Puji Tuhan, selamat malam saudara. Malam hari ini kita kembali bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Tema malam hari ini kita akan berbicara tentang nyawa dan darah. Wow, tentang nyawa dan darah. Bapak saudara, bicara tentang nyawa dan darah. Sebenarnya nyawa atau darah ini sebenarnya di dalam diri kita ini banyak hal yang terjadi, bahkan lebih kompleks dibanding masalah-masalah yang terjadi di dalam tubuh atau jiwa kita. Ya, kenapa? Jiwa kita, tubuh kita menjadi rusak atau menjadi baik, itu sebenarnya karena adanya nyawa yang punya progres, nyawa yang bekerja, melakukan sesuatu sehingga mempengaruhi, mewarnai jiwa seseorang, dan mempengaruhi juga keadaan fisik atau tubuh seseorang. Ya, makanya dalam pelajaran pelepasan kemarin, ini tentang nyawa dan darah kita split, karena kita akan bahas secara intens ya, secara spesial, supaya kita mengetahui. Dan ini merupakan tindakan kelanjutan juga. Setelah kita dibersihkan dari semua tabiat, ya, apa yang telah terjadi di dalam kehidupan kita, tentang keadaan fisik tubuh kita, atau tentang keadaan kondisi jiwa Anda, nah, kelanjutannya, Anda mau terus hidup dalam bersih, seperti apa yang Tuhan mau, atau kembali kotor kembali. Nah, ini tergantung, saudara. Nyawa Anda progresnya arahnya kemana ini nanti, ya. Nah, saudara, untuk itu kita akan bersama-sama malam hari untuk memahami tentang nyawa dan darah ini. Saudara, nyawa itu ada di mana sih sebenarnya? Ya, nyawa ya itu adanya di dalam darah. Ya, nyawa di dalam darah. Jadi boleh kita katakan begini, darah itu mengandung nyawa. Di dalam darah adanya nyawa. Darah apa saja, darah binatang maupun darah manusia itu ada nyawanya. Dan nyawa itu sering ya dipakai kata lain yaitu life atau hidup. Nah, darah mengandung life, darah mengandung nyawa, darah mengandung hidup yang memiliki kemampuan untuk mengatur segala sesuatu. Perhatikan di sini ya. Ini basicnya, ini dasarnya. Bahwa darah itu mengandung hidup yang memiliki kemampuan untuk mengatur segala sesuatu. Tergantung ya, kalau hidupnya baik, yang diatur perkara-perkara yang baik. Kalau hidupnya jahat, nanti yang diatur dan yang dihasilkan adalah sesuatu yang jahat juga. Amin. Nah, saudara, nyawa atau darah itu mampu memprogram hidup seseorang dengan adanya motivasi yang ada di dalamnya. Amin. Nah, saudara, jadi nyawa itulah yang membuat manusia itu sekarang punya motivasi. Ya, punya keinginan, ya, punya tujuan, punya kehendak dan sebagainya. Itu sebenarnya pergerakan rodanya itu ada di dalam nyawa manusia itu. Jadi ketika manusia ini punya darah dan darahnya itu masih mengalir, nyawanya masih aktif, ya, bikin program. Ada progres yang sedang terjadi, yang sedang dikerjakan oleh nyawa tersebut. Jadi nyawa itu adalah ya sesuatu yang menghasilkan motivasi-motivasi yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saudara, lanjut. Nyawa itu adalah sekumpulan roh-roh yang mampu berhubungan denganku. Ini kata Allah Bapa ya. Jadi nyawa manusia ini sebenarnya bisa connect dengan surga, dengan Allah, baik Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Tapi apa penjelasan dari Allah Bapa di sini? Namun dapat pula bekerja sendiri. Jadi walaupun bisa berhubungan dengan Allah Bapa
atau Tuhan Yesus dan Roh Kudus, nyawa ini walaupun sudah putus ya dengan Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, nyawa ini masih bisa bekerja sendiri ya. Nah, contoh Saudara, ketika Adam dulu ya jatuh dalam dosa, Adam itu kan disconnection, putus hubungan dengan Allah. Itu yang disebut mati, bukan? Tapi Anda tahu, manusia yang sudah putus hubungan dengan Allah ini, dia punya program hidup ya. Programnya banyak banget. Bahkan keturunan Adam itu sampai menemukan teknologi-teknologi, kemajuan-kemajuan, dan punya program keinginan yang hebat-hebat. Sampai satu titik, itu ya. Anda tahu, ada Alkitab mencatat tentang Menara Babel. Mereka ingin mendirikan menara yang tinggi, ya, sampai menjulang ke langit. Lalu Allah gusar di situ ya. Wah, manusia ini bersatu. Ya, programnya bagus. Kalau mereka bersatu seperti ini, nanti apa yang dilakukan manusia pasti berhasil. Jadi Anda lihat ya. Jadi manusia itu tanpa Tuhan bisa berhasil, saya tahu. Kasih tahu. Jadi kalau Anda hanya menilai kehidupan Anda, itu Anda lihat dari sebuah hasil, ya, orang di luar Tuhan itu bisa berhasil. Amin. Tuhan sendiri yang ngomong. Mereka itu manusia, kalau mereka itu bersatu, apa yang diinginkan dan apa yang dibuatnya pasti akan berhasil. Amin. Tuhan sendiri yang ngomong. Ya. Nah, Saudara, kalau hidup kita hanya orientasi melihat hasilnya saja, jangan-jangan kita sudah hidup di luar Tuhan, tuh. Lalu berhasil, bangga dengan karya sendiri, dengan ide dan program kita sendiri. Lah, Saudara, tadi dikatakan di sini ya, walaupun nyawa itu bisa berhubungan dengan Allah, tapi walaupun sudah disconnection, nyawa itu bisa bekerja sendiri. Ya, punya plan, punya program yang luar biasa juga. Nah, Saudara, awalnya Allah ketika menciptakan manusia, awalnya Bapak yang menaruh program itu ya. Awalnya aku yang menaruh programku di dalamnya. Dan kutaruh sebagai kemampuan hingga seseorang berbeda dengan yang lainnya. Jadi awalnya Tuhan itu taruh, Bapak itu taruh nyawanya Allah atau keinginan program-program Allah itu dalam diri setiap manusia. Sehingga manusia itu unik. Ya, satu dengan yang lain berbeda ya. Nah, punya kapasitas, punya kemampuan, punya potensi. Tapi semuanya itu digerakkan karena Tuhan mau melakukan sesuatu melalui orang tersebut atau makhluk tersebut. Amin. Jadi bukan keluar dari keinginan hati seorang itu sendiri. Amin. Nah, Saudara, jadi bisa kita gambarkan seperti ini ya. Ketika manusia menciptakan sebuah perangkat atau alat namanya komputer, ya, komputer. Jadi komputer itu buatan manusia. Nah, kenapa manusia membuat komputer? Dia mau merealisasikan apa saja yang ingin dia buktikan dengan alat canggih namanya komputer itu. Ya, nggak heran Saudara, namanya komputer itu update terus ya. Ya, jadi programnya itu terus tambah terus tiap hari. Kalau Anda punya laptop umpama gitu ya, udah 5 tahun itu, nanti Anda rasa ketinggalan ya, nanti lemot dan sebagainya gitu, mesti diupdate lagi, upgrade lagi, dan itu luar biasa ya. Dan tiap tahun mereka mengeluarkan yang canggih. Kenapa itu? Sebenarnya komputer atau laptop itu ya, itu sebenarnya rancangan program dari manusia yang ditaruh di dalam alat itu. Sehingga ya semua manusia boleh menggunakannya sehingga itu mempermudah. Sehingga manusia itu mau apa saja. Ada aplikasi ini, ya, ada program ini dan program itu. Nah, Saudara, ada yang membangun dari awal. Tapi Anda tinggal membeli program itu atau aplikasi itu, Anda tinggal mengisi skema-skema yang telah dia buat, betul nggak? Sehingga Anda jadi bisa seperti keinginan si pembuat program itu sendiri. Nah, Saudara ya, Anda lihat sekarang itu kalau orang WhatsApp itu ya,
mereka pakai stiker-stiker yang aneh-aneh segala macam gitu ya. Nah, orang bisa bikin seperti itu, ini kan program aja, betul nggak? Ya, jadi ada yang bikin programnya terlebih dahulu. Canggih ya. Sebenarnya orang-orang yang main stiker-stiker itu dia melanjutkan keinginan orang yang mencetuskannya, ya, membangun keinginan seperti itu. Nah, saudara, hidup manusia itu kadang-kadang nggak beda dengan perangkat yang namanya komputer ini, ya. Seperti pembuatan perangkat lunak sebuah komputer, ya. Di sini Bapak berkata begini, kutaruh di dalamnya kemampuan membuat keputusan, mengatur data, input, dan menyimpan data penting di dalam memori. Mengatur kembali, menghubungkan satu data dengan data lain, lalu membuat kesimpulan, membuat rencana, dan jadwal. Nah, saudara, jadi awalnya ketika Allah menciptakan manusia itu dibuat seperti komputer itu ya. Semua keinginan Allah itu, program Allah itu ada di dalam komputer itu, dalam diri manusia itu. Nah, bentuknya apa? Bentuknya aplikasi-aplikasi seperti itu ya. Nah, sekarang Anda tahu ada Play Store. Nah, saudara, di situ Anda mau apa saja tinggal cari di situ. Jadi Allah taruh. Sekarang, kapasitas setiap orang atau culture atau mungkin kemampuan satu dengan yang lain, kebutuhan satu dengan yang lain, membuat orang satu dengan orang lain itu beda-beda ya. Dia menginstal dari Play Store itu kira-kira aplikasi apa. Dan setiap handphone orang itu pasti beda-beda ya yang diinstal gitu. Nah, karena apa? Dia pengen ini, pengen. Tapi semuanya itu adalah keinginan dari sang penciptanya itu. Amin. Nah, saudara, awalnya Allah itu maunya begitu. Walaupun ada perbedaan antara satu dengan yang lain, tapi maunya, sumbernya itu dari Bapa. Dia mau. Tapi saudara, walaupun ya adalah orang itu mungkin ya, dia tidak program-program yang resmi, ya, dia bisa pakai yang bajakan atau bypass, ya, lah itu kalau nanti akan melakukan juga dengan akal-akalan mereka sendiri. Nah, saudara, jadi rencana Allah itu sebenarnya luar biasa, ya. Tapi ada beberapa orang yang bisa menjalaninya, tapi ada beberapa orang yang tak bisa menjalaninya. Beberapa orang tak mampu melakukannya karena ada hal-hal yang menghambat dalam pertumbuhan mereka. Jadi keinginan Allah yang luar biasa yang ditaruh dalam kehidupan manusia itu ada yang bisa mengerjakannya, ada yang tidak, ya. Tapi apa alasannya? Kenapa mereka tak mampu? Karena ada hambatan-hambatan dalam pertumbuhan mereka. Hambatannya apa? Di sini ada 3, saudara ya. Mungkin karena adanya ketakutan, ya. Orang yang takut mencoba, dia tak pernah melakukan sesuatu, ya. Atau kedua, kurangnya termotivasi. Jadi nggak ada pembimbingnya, nggak ada mentornya, sehingga nggak ada yang memotivasinya. Sehingga dia hidupnya puas dengan keadaannya aja dan tidak pernah mengalami kemajuan di dalam hidupnya. Mungkin yang ketiga, ya, karena adanya kutuk-kutuk. Semua ini dapat menghambat kapasitas atau kemampuan kerja dari nyawa tersebut. Nah, Bapak Saudara sekarang perhatikan. Apakah ada ketakutan yang berlebihan dalam kehidupan Anda? Apakah hidupmu kurang termotivasi? Atau mungkin dalam hidup Anda ini penuh dengan kutuk-kutuk, ya, sehingga menghambat kapasitas, kemampuan kerja dari nyawa Anda. Bahkan, saudara, nyawa itu berhenti berfungsi ketika darah tertumpah atau berhenti mengalir dalam tubuh manusia. Artinya apa? Ketika orang itu mati karena 3 perkara ini yang ada di dalam diri manusia itu sampai dia mati tak melakukan apa-apa sampai nyawa itu berhenti dalam tubuh manusia. Nah, saudara, jadi boleh kita simpulkan seperti ini. Hidup itu tinggal di dalam darah. Bila jasad ditanam atau tubuhnya ditanam di dalam tanah, nyawanya
ternyata masih dapat berteriak untuk memohon atau menuntut pembalasan kepadaku. Nyawa itu masih di situ sampai seseorang membebaskannya untuk dikirim kepadaku. Ini agak rumit, tetapi perlahan-lahan engkau akan dapat memahaminya. Nah, saudara, banyak orang tidak paham tentang mekanisme tentang nyawa ini, ya, bahwa nyawa itu tinggal di dalam darah. Walaupun saudara, darahnya sudah berhenti dan jasadnya itu ditanam atau dikubur orang itu walaupun dia mati, ternyata nyawanya itu masih bereaksi. Dia masih berteriak untuk memohon atau menuntut pembalasan. Dan nyawa itu kadang-kadang masih tinggal di area di mana terjadi insiden seperti itu. Ya, nah, kenapa bisa seperti ini? Dulu ketika Allah Bapa bicara seperti ini, kita belum bisa memahaminya. Tapi Roh Kudus membawa kita kepada pengalaman-pengalaman ketika dalam pelayanan kita melayani banyak orang dalam pelepasan atau melayani mendoakan orang-orang atau rumah atau tempat dan sebagainya, berurusan dengan roh-roh yang bermanifestasi. Ternyata saudara, bukan hanya setan-setan saja ya yang kadang-kadang itu mengganggu di dalam satu ruangan atau tempat tertentu atau kepada orang-orang tertentu, tapi kadang-kadang saudara ya ada tuntutan dari nyawa ya. Jadi kalau ada peristiwa umpama ada orang yang dibunuh ya, lalu terjadi di dekat pohon apa seperti itu. Nah, saudara, mungkin mayatnya sudah diseret ya atau dibuang ke sungai. Tapi darahnya banyak tercurah di dekat pohon itu. Ya. Mungkin sudah terguyur hujan sehingga nggak ada bekasnya. Nah, itu yang kadang-kadang tak mudah dideteksi ya. Tapi kalau mungkin ada pembunuhan, lalu darahnya masih kelihatan di situ, dan mayatnya dicari, ternyata ketemunya udah ada di sungai mana gitu. Ya udah jauh berapa kilometer ada di sana. Nah, tapi peristiwanya ada di tempat itu. Nah, disitulah kadang-kadang sering ada penampakan. Ya, kalau itu terjadi di pinggir jalan gitu ya. Kadang-kadang kalau orang lewat atau mobil lewat itu dia melihat ya ada makhluk-makhluk yang mengerikan ya. Sebenarnya mengerikan ini itu menarik perhatian versi mereka ya. Sehingga karena ada sesuatu yang tidak normal atau yang aneh, orang nengok ya. Nah, tapi kalau nengoknya keterusan, depan ada truk, dia mungkin setabrakan. Nah, sebenarnya minta perhatian. Nah, saudara, roh-roh itu kadang-kadang ya muncul ya di satu lokasi atau satu tempat atau dalam rumah atau dalam tempat-tempat tertentu. Nah, sebenarnya kalau kita ya, peka lalu mungkin bisa berdialog dengan roh-roh itu. Roh-roh itu kadang-kadang dia minta tolong. Ya, minta tolong apa? Untuk membalaskan kadang-kadang gitu ya. Dia curhat kadang-kadang. Saya nggak rela gitu ya. Saya dibunuh di tempat ini. Tolong balasin ya. Namanya ini. Nah, cariin ya. Nah, gitu ya. Nah, tergantung saudara. Kalau ketemu sama-sama preman, keinginan daripada roh itu diikutin ya. Lalu orang itu mencari nih orangnya, lalu orangnya dibunuh juga. Terjadi pembunuhan terus ya. Udah nanti roh yang dibunuh tadi itu nuntut yang lainnya, saling membunuh satu dan nggak pernah selesai. Tapi ya, kalau ketemu anak Allah yang benar, ya sebenarnya waktu ketemu dengan roh itu kita bisa menyembuhkan roh itu, ya udah, gitu ya. Kalau nanti ya orang yang membunuh kamu itu dibunuh lagi, dia mati, dia penasaran lagi, dia minta tolong lagi, pengen bunuh lagi orang yang membunuhnya. Kapan selesainya? Nah, jalan terbaiknya adalah ya, ajar roh itu untuk mengampuni. Untuk mengampuni. Ya, alirkan kasih gitu ya. Kasih motivasi, kasih kebenaran.
lalu perjumpakan dengan Tuhan Yesus, dengan Allah Bapa. Itu yang kami lakukan. Ya, jadi ketika kami melayani, ya, roh-roh yang penasaran, yang minta tolong karena menuntut balas seperti itu, kami tidak mengikuti keinginannya untuk membalaskan dendamnya dia. Ya, jadi kalau ada orang nih contoh ya, kalau ada orang ketemu dengan Anda layani, orang itu dendam hatinya, ya, kurang ngajar Pak itu orang bawa kabur duit saya, orang itu gini. Masa Anda yang lain bilang, yuk kita cari, kita gebukin yuk. Apakah Anda ngomong begitu? Ya enggak ya. Siapa yang melayani begitu? Coba, ada enggak? Enggak ada ya. Jadi kalau ada orang datang Anda minta konseling, minta dilayani pelepasan, karena dia dengki, dendam sama orang, masa Anda antar dia menemui orang itu, lalu Anda ikut-ikut gebukin orang itu? Benar? Enggak ya? Ya enggak. Apa nasihat Anda? Sudahlah. Betul enggak ya? Ya, orang Jawa bilang, sing waras ngalah. Betul nggak ya? Nah, kita menasihati bukan? Supaya apa? Sudah, kita hentikan sampai di sini. Ampuni dia. Upahmu besar. Amin. Dengan kamu mengampuni, kamu menyelamatkan orang jahat itu. Dan orang jahat itu akan bertobat dan kembali kepada Tuhan. Kamu akan dapat mahkota nanti di surga. Nah, saudara, jadi itu yang pernah pengalaman kami lakukan. Jadi nggak menuntut, nggak ikut-ikutan mengikuti tuntutan daripada roh-roh yang minta tolong kepada Anda tersebut. Jadi boleh simpulkan ya, nanti kalau ketemu ada nyawa-nyawa yang masih menuntut balas, lalu Bapak Ibu Saudara dalam pelayanan mungkin ketemu seperti ini. Apa yang Anda lakukan? Ya, kalau orang itu datang ke dukun ya diudur dukun balesin nih. Orangnya disantet. Itu enggak dan itu nggak selesai-selesai loh, ya. Yang disantet cari dukun yang lain lagi, loh. Santet menyantet satu dengan yang lainnya. Tapi kalau ketemu hamba Tuhan cuma satu, ya. Jadi sebuah keuntungan. Amin. Pengampunan sampai orang itu atau makhluk itu bisa mengampuni. Pak, ayatnya ada atau enggak? Oke, dari tadi belum bicara ayatnya ya, belum baca ayatnya. Oke, kita baca sama-sama dalam Imamat pasal 17. Ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Yuk kita sama-sama baca ya. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Itulah sebabnya aku berfirman kepada orang Israel, seorang pun di antaramu jangan makan darah. Demikian juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu tidak boleh makan darah. Amin. Nah, saudara, dalam bahasa Inggris dikatakan for the life of the flesh of the blood. Ya, jadi nyawa itu di sini pakai kata life, ya, atau hidup, ya. Jadi hidup makhluk itu ada di dalam darahnya, ya. Nah ini yang ayat tadi, kalau Bapak Ibu sudah ditanya mana ayatnya bahwa nyawa itu ada di dalam darah, Imamat 17 ayat 11 dan ayat 12-nya Tuhan berfirman, itulah sebabnya aku berfirman kepada orang Israel, seorang pun di antaramu jangan makan darah. Amin. Jadi yang suka makan darah, masak campur darahnya. Wah, ya, atau darahnya digoreng jadi dadih. Kadang-kadang supaya apa? Untuk tambah darah katanya, ya, karena darahnya rendah. Jadi kalau ada orang-orang darahnya rendah, lalu cari nih darah kingkong, gitu ya. Kok darah kingkong, gitu. Darah ayam, gitu ya. Lah, semakin banyak darah kingkong ya. Nah, darah itu lalu direbus atau digoreng, gitu ya. Nah, buat lauk namanya dadih, begitu ya. Enggak ya, enak katanya untuk nambah darah, nggak usah, saudara ya, nggak boleh. Orang yang makan darah atau minum darah,
dia sebenarnya kemasukan nyawa. Nyawa apa? Kalau yang diminum darah binatang, dia kemasukan nyawa binatang. Jadi kalau yang diminum itu atau yang dimakan darah sapi, dia kemasukan nyawanya sapi. Nah, saudara, Anda tahu nih, nyawa itu kan ada motivasinya, ada keinginannya, betul? Nah, biasanya manusia yang makan darah binatang itu nanti akan punya karakteristik ya mirip dengan si binatangnya itu, ya campur, ya mempengaruhi hidupnya itu. Umpama ada orang makan atau minum darah kuda gitu ya, apalagi kuda liar gitu ya. Nah, setelah habis minum darah itu atau makan darah itu, besoknya dia jadi liar. Karena apa? Yang diminum, yang dimakan kuda liar. Babi gitu, darahnya atau ayam darahnya. Nah Pak, gampang Pak, enak Pak kalau minum darah ayam bertelur terus kan. Nah saudara, pokoknya jangan minum darah. Ya, kemarin ada yang tanya Pak Irmanto ya nggak salah tanya, gimana Pak kalau beli daging di pasar ya, yang masih merah-merah itu, ya, apakah itu sama halnya makan darah? Saya bilang tidak, ya. Artinya gini loh, kalau Anda pisahkan sendiri darahnya, Anda ambil itu namanya darah, ya. Tapi tubuhnya binatang itu yang masih ada darahnya itu tidak disebut darah, itu disebut tubuhnya. Kita tahu daging, amin. Nah kalau dagingnya pucat semuanya gitu dijual di pasar nggak ada yang beli, pasti yang cari yang merah-merah gitu ya. Nah, masa mesti diwarna pakai kutek? Ya, nggak mungkin gitu ya. Nah, ya. Nah, saudara, jadi jangan Anda terus pulang pergi supaya nggak mau gini, nanti habis beli daging itu Anda peres gitu ya. Nanti nggak enak juga, ya. Kalau dipisah, ya, dipisahkan cairannya tok itu namanya darah. Tapi kalau campur dengan dagingnya nggak masalah. Tapi kalau nih ya, Anda sudah tahu itu kan udah dipotong lalu darahnya dipisahkan. Waktu masak Anda masukkan lagi, itu namanya dicampur darah namanya. Nggak boleh. Masak campur darah juga nggak boleh. Artinya apa? Masakanmu campur nyawa itu. Betul nggak lah? Ya, karena Anda sudah sengaja memasukkannya. Katanya kalau dimasak pakai darah, haujak. Enak katanya. Ya. Nah, saudara, sekarang tahu ya, jangan makan darah. Amin. Oke, sekarang kita lanjut ayatnya berikut. Ibrani pasal 12, ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaah anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah disempurnakan, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habil. Bapak saudara, kita lihat ya. Darah Habil itu berbicara di sini ya. Kita ingat pada waktu Kain membunuh Habil, dipikir itu sudah selesai. Kenapa? Wah, saingan saya sudah gua habisin. Tapi saudara Anda tahu, walaupun Habil itu sudah mati, darahnya berteriak, menuntut. Sehingga Kain itu kemanapun juga pergi, hidupnya nggak nyaman. Seperti ada yang menguntit dia untuk membunuh. Ya, nah Alkitab nggak menyebutkan Kain itu kalau kemana saja ketemu preman, ketemu algojo, ditodong pakai pedang atau golok itu, enggak ada. Coba Anda cari, nggak ada ya. Tapi Alkitab mengatakan Kain itu merasa terancam, betul nggak? Nah kok bisa? Nggak ada orang yang mengancamnya, kok dia merasa terancam? Itu jiwanya, ya. Kenapa jiwanya terancam? Karena nyawanya Habil yang dibunuh itu menuntut balas. Kemana saja kau pergi, aku ikutin kau.
Ya, aku ancam kau, aku intimidasi seperti itu. Banyak ada beberapa orang yang pernah saya layani. Ya, nah dia pernah membunuh beberapa orang. Ya, ketika sudah bertobat, lalu dilayani, datang ke RTM, lalu kami layani, Pak, saya kok rasanya kemana-mana itu seperti mau dibunuh sama orang ya. Pertama saya bingung. Lalu saya tanya Roh Kudus ada apa dengan orang ini? Karena dia nggak membuka cerita kepada saya tentang pengalaman masa lalunya. Dia hanya minta untuk ditengking, untuk dilepaskan dari semua ancaman intimidasi yang membuat dia itu nggak tenang dalam hidupnya. Seperti ada orang yang mengancam pengen membunuh dia terus seperti itu. Ya, saya tanya, kamu punya musuh atau enggak? Dia geleng-geleng, segala macam. Terus akhirnya Roh Kudus bilang, jangan-jangan ini tuntut balas nyawa. Lalu saya tanya, kamu pernah bunuh orang? Tuh kaget. Ya, dan nengok sama yang bawa ini. Ternyata yang bawa ini tahu masa lalunya. Dikira yang bawa itu cerita sama saya. Ya, lalu yang bawa itu bilang, saya nggak pernah cerita apa-apa sama Pak Gideon. Nah, pertanyaan saya itu membuat dia akhirnya terbuka. Pak, dulu saya itu jahatnya luar biasa. Saya 2 kali bunuh orang. Ya, saya 2 kali bunuh orang. Nah, saya tahu masalahnya. Oke, itu nyawa orang yang kamu bunuh itu. Kejar kamu terus. Menuntut kamu terus. Kenapa? Ada tuntut balas nyawa. Satu kali saya khotbah di kantor polisi. Dulu saya punya murid namanya Pak Kemal. Pak Kemal itu punya hubungan dengan beberapa polisi. Sehingga ada persekutuan di kantor-kantor polisi. Terakhir itu saya khotbah di Komdak. Wakapolrinya hadir, daerah Wakapoldanya, ya Wakapoldanya hadir, pemerintah Kristen situ. Lah, jadi hadir di situ. Nah itu yang terakhir saya khotbah di kantor polisi. Ya, nah ada satu ketika saya khotbah di Tanjung Priok, ditanya ya, di Tanjung Priok di sana, nah kantor polisi di situ cukup banyak, ya, yang hadir. Karena pas jam itu nggak banyak yang tugas keluar, jadi mereka ngumpul. Kira-kira ada sekitar 70 orang lah, gitu ya, yang ngumpul di situ polisi semuanya, ya sama staf-stafnya gitu ngumpul. Nah setelah saya khotbah, salah satunya saya cerita tentang ini, ya tentang tuntut balas nyawa dan sebagainya. Selesai, ada satu polisi bilang, Pak, saya kena skorsing. Ya, saya bunuh orang tanpa sengaja. salah sasaran istilahnya. Ya, salah sasaran itu terjadi kalau macam. Nah, saya nggak masalah, Pak. Kena skorsing, akhirnya saya harus sekarang tugasnya hanya di dalam, di kantor, ya, nggak kerja di lapangan. Nggak apa-apa, Pak, dengar tentang itu. Cuman persoalannya begini, tiap malam saya nggak bisa tidur, Pak. Tiap malam saya nggak bisa tidur. Itu terus terbayang. Ya, kadang-kadang saya lagi tidur enak-enak itu kebangun tengah malam, Pak. Ya, hidup seperti itu nggak enak, Pak. Ya, Pak Pendeta tolong. Oke, saya bilang. Lalu saya bilang, ada ruangan privasi nggak di sini? Oke. Jadi di ruangan yang agak pojok begitu, walaupun nggak ada AC-nya, nggak apa-apa. Tanjung Priok tahu sendiri panas ya. Nah, akhirnya saya doain di situ. Waktu saya doain, dia muntah. Waktu muntah itu ada darahnya. Saya kaget. Ya karena nggak siap tisu. Jadi itu muntah di lantai. Gitu loh. Keluar. Waktu muntah saya pikir, kok ada merah gitu. Darah. Nah, saudara, sampai seperti itu ya. Jadi mengikat sampai ke situ. Oke, akhirnya roh itu saya perdamaikan dengan dia. Ya, dia suruh minta ampun dulu dengan roh itu, walaupun tidak sengaja, tapi tetap ada menghilangkan nyawa seseorang. Oke, kalau macam. Nah, habis itu saya nggak mengerti lagi kabarnya bagaimana. Karena kalau pelayan di luar itu begitu, ya jadi nggak bisa memfollow up lagi ya. Tapi saya layanin seperti itu dan saya doain seperti ini. Tapi beberapa contoh ini ya, ini benar-benar real ya. Dulu waktu pelayanan sama Pak Andreas ya ke Manokwari nggak salah itu ya, ke Manokwari itu ada juga ya, satu tentara ya, dia pernah bunuh orang dengan bayonet gagangnya itu ya, dengan tangkainya tuh
mati. Namanya perang, saudara. Musuh, itu enggak tahu. Jadi ini tugas negara. Dia bunuh orang, saudara. Tentara, ya. Tapi apa yang terjadi? Ketika waktu itu konseling sama Pak Andreas, Pak, gitu ya. Itu tiap hari, Pak. Orang saya ingat waktu dia memohon, tapi nggak ada ampun, malah ditambah lagi gitu ya. Jadi kejamnya luar biasa. Itu dia lihat ekspresi itu terus kebayang seperti itu, ya, membuat dia nggak bisa tidur, bahkan, ya, membuat dia nggak bisa tenang. Walaupun nggak menuntut, mengancam, tapi itu membayang-bayangi dalam kehidupannya dia, ya. Nah, saudara, itu sebenarnya apanya? Bukan rohnya, tapi nyawanya, ya. Nyawa daripada orang yang Anda tumpahkan darahnya itu nanti akan tuntut balas kepada Anda, ya. Nah, saudara, jadi darah Habil itu berbicara, melakukan tuntutan. Amin. Tapi kita bersyukur, ya, ada way out-nya. Ketika semua darah itu mencoba untuk menuntut balas, ada darah yang berbicara jauh lebih kuat daripada semua darah-darah, baik darah manusia maupun darah binatang, yaitu darah Tuhan Yesus. Ya, jadi saya klarifikasi dengan darah Tuhan Yesus, sehingga suara itu, tuntutan yang kuat itu dikalahkan dengan pengampunan dari darah Tuhan Yesus. Amin. Jadi roh itu atau nyawa manusia ini kan menuntut, itu enggak ya? Tuntutan, minta ini, pengen bunuh ini, segala macam. Darah Tuhan Yesus berbicara tentang kasih, tentang pengampunan. Kasih pengampunan itu menghentikan semua tuntutan, menghentikan semua keinginan tuntut balas dari semua nyawa-nyawa dari makhluk, baik manusia maupun para binatang tersebut. Nah, mungkin Bapak Saudara belum punya pengalaman di sini, tapi ini menjadi pengertian, pengetahuan bagi Bapak Saudara. Kalau ketemu kasus seperti ini, way out-nya bagaimana? Amin. Jangan ikutin kemauan daripada nyawa itu. Anda pertemukan dengan Tuhan Yesus. Ada nyawa yang berbicara jauh lebih kuat dibanding tuntutan nyawa apapun juga. Darah Yesus mengampuni, menyelamatkan semua makhluk tersebut. Amin. Wahyu pasal 18 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Mari kita lihat bersama-sama. Nah, cahaya lampu tidak akan bersinar di dalammu, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Oleh ilmu sihirmu, semua bangsa disesatkan. Perhatikan ayat 24. Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus. Dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Nah, saudara, perhatikan ya. Ternyata ya, sepanjang masa kehidupan ini, dari Adam sampai hari ini, berapa banyak nyawa yang telah dilenyapkan. Khususnya di perjanjian lama, betul? Banyak nyawa dari nabi-nabi yang disikat habis ya, oleh orang-orang yang kejam, penguasa-penguasa saat itu, ya, atau orang-orang yang tak bersalah. Dan banyak nyawa-nyawa ternyata yang menuntut sebenarnya. Ya, yang terakhir Anda tahu ya, sebelum Tuhan Yesus itu ada nyawa yang dipenggal kepalanya, itu siapa itu? Yohanes Pembaptis, bukan? Ya, itu kan nyawanya nuntut juga dong, sama Herodes sebenarnya. yang menyuruh orang untuk memotong kepalanya itu. Nah, Bapak Saudara, jadi kita malam hari ini mau mempelajari dulu tentang tuntut balas ya dari darah atau nyawa itu. Coba lihat di sini. Ada tuntut balas darah ya atau nyawa. Penumpahan darah manusia akan selalu dibalaskan oleh Allah, baik atas manusia atau binatang yang membunuhnya. Ya. Nah, Saudara, Kejadian 9 ayat 5 sampai 6. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya.
Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Ah, Pak, kok beda dengan yang pengalaman Bapak layani tadi? Apa yang menjadi perbedaan? Saudara, ayat ini ditulis dalam Kejadian 9 ayat 5 sampai 6. Ya. Ini artinya terjadi di masa perjanjian lama, di mana Tuhan Yesus belum datang untuk mengucurkan darahnya, menebus semua manusia, dan mengampuni, mengasihi semua makhluk. Betul? Itu ya. Dulu, ya, hukum Taurat itu mata ganti mata, gigi ganti gigi, betul? Harus ditegakkan namanya keadilan. Jadi kalau Anda ditonjok orang, ya, atau Anda ditonjok orang, gigi Anda rontok 2, Anda boleh tonjok orang itu ya sampai giginya rontok 2. Kalau sampai terlalu kuat, Anda tonjoknya rontok 3, nanti dia minta kembalian 1 lagi. Gigimu rontokin juga. 2 harus dibalas 2 nih. Ya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi ya. Itu di dalam Taurat, betul? Nah, kekuatan daripada hukum perjanjian lama itu ada di Taurat itu. Nah, saudara, nah ini ayat bicara seperti ya. Jadi kalau ada peristiwa, insiden seperti itu, Allah yang maha adil itu, karena manusia masih ada dalam yurisdiksi Taurat ini, Allah bicara, ya, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Ya, jadi ayat ini bicara untuk orang-orang waktu masa perjanjian lama. Dan itu terjadi, saudara. Dalam perjanjian lama, jadi kalau ada 1 orang dibunuh, nanti orang itu akan mati dibunuh oleh orang lain juga. Kenapa? Dia pernah membunuh orang. Matinya dia akan dibunuh orang juga. Adil tuh. Nah, zaman dulu ya, seperti itu. Nah, jadi itu memang cara ada di situ itu, ya. Jadi Tuhan sendiri mengatakan darahnya telah ditumpah oleh manusia, membuat seperti itu, ya, seperti gambar seperti itu. Nah, saudara, kita lihat sekarang, ya, tentang penumpahan darah. Penumpahan darah orang-orang benar dan para nabi yang terjadi telah ditanggungkan akibatnya ke atas angkatan orang Israel di zaman Tuhan Yesus. Ya, berarti di sini. Ini Tuhan Yesus belum mati ya. Tuhan Yesus masih mengajar selama di bumi. Ya. Darahnya belum tercurah. Nah, makanya hukum ini masih berlaku untuk orang-orang Israel. Ya, Matius 23 ayat 33 sampai ayat yang ke-36. Hei kamu ular-ular, hei kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat, separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya, berarti kan, kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel orang benar itu, sampai kepada Zakaria anak Berekia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Nah, saudara, jadi orang-orang Israel atau orang Yahudi pada waktu itu dia mendapatkan dia mendapatkan akibat ya dari apa yang dilakukan oleh kakek moyangnya itu tentang tuntut balasnya nyawa. Jadi ini turun-temurun, saudara, ya, turun-temurun. Ya, mungkin saudara 3 atau 4 generasi sampai 6 generasi, 7 generasi sudah selesai, terjadi pembunuhan lagi.
terus sampai akhirnya ya pembunuhan itu terjadi ketika Imam Zakaria itu dibunuh di tempat kudus. Ya, wah, kejam semuanya orang Israel itu waktu itu. Makanya orang Yahudi itu kena kutuknya. Kutuk apa? Tuntut balasnya nyawa. Nah, saudara, itu terjadi satu peristiwa orang Yahudi itu dibunuh ya, ketika zamannya Titus di tahun 70 ya. Di sini kita lihat. Mereka berontak terhadap orang Romawi, lalu diserbu dan dibunuh orang Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus pada tahun 70 dan dicerai-beraikan ke seluruh dunia. Kalau Anda tahu sekarang orang Yahudi itu tercelecek di mana-mana, ya, tercecer ada di mana-mana. Itu sejak tahun 70 Masehi, ya, ketika mereka dihancurkan, dibunuh, dicerai-beraikan oleh Raja Titus. Nah, orang Yahudi itu sekarang ada di berbagai macam penjuru, ya. Nah, pada waktu itu, ya, mereka tercerai-berai semuanya begitu. Kenapa terancam seperti itu? Ada mereka umat pilihan Allah karena adanya tuntut balasnya nyawa. Jadi ini menjadi sebuah pertanyaan ya, kenapa bangsa yang dikasihi Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan itu sampai tercerai-berai dan dimusnahkan atau diserbu, dibunuh oleh Jenderal Titus pada tahun 70 itu. Mengapa? Nah, karena ketika mereka membangun makam dan tugu bagi para nabi, mereka, orang-orang Yahudi ini, ya, mengaku bahwa mereka adalah keturunan nenek moyang yang telah melakukan pembunuhan itu. Ya, nah, saudara, jadi inilah, saudara, perbedaan dari orang yang sudah lahir baru dan orang yang belum lahir baru. Betul? Orang yang belum lahir baru, ya, mereka masih ada aliran dari garis keturunan kakek moyangnya. Tapi ketika Anda lahir baru, Anda adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Amin. Sekarang Anda adalah warga negara kerajaan surga, Anda bukan keturunan dari kakek moyang Anda. Sehingga kutuk-kutuk yang terjadi atas kakek moyang Anda itu tidak berlaku atas hidup Anda. Orang Yahudi itu sangat kental dengan keyahudiannya. Ya. Mereka nggak mau percaya kepada Tuhan Yesus, mereka lebih bangga menjadi keturunan kakek moyang mereka, khususnya Abraham. Wah, itu keren ya. Pernah kan Tuhan Yesus itu diejek oleh orang-orang ahli Taurat atau orang Farisi. You know. Ketika Tuhan Yesus tahu, berkata, aku lebih dulu daripada kamu, bahkan bapak leluhurmu. Siapa kamu? Berani berkata-kata lebih dulu ada daripada Abraham, bapak leluhur saya ini. Nah, saudara. Jadi mereka tuh mengakui, sangat kental pengakuannya. Ya, kami ini keturunan Abraham. Nah, dari Abraham lahir Ishak. Dari Ishak punya anak dua, Esau dan Yakub. Nah, Yakublah yang dipilih untuk meneruskan generasinya menjadi Israel, ya. Israel terpecah, lalu ada namanya kerajaan Yehuda. Nah, Yehuda itulah Yahudi, betul? Nah, mereka mengakui. Pengakuannya itu kuat sekali tentang apa? Garis keturunan ini. Kami keturunan Abraham. Nah, ketika mereka membangun tugu atau membangun kuburan para nabi, mereka mengakui kami adalah keturunan nenek moyang, ya. Tapi tanpa dia sadari, nenek moyang mereka itu dulu kelakuannya membunuh para nabi-nabi, pembunuh nabi-nabi. Nah, karena pernah melakukan pembunuhan, ada tuntut balas nyawa, betul? Yang harus ditanggung oleh keturunannya, yaitu orang-orang Yahudi pada zamannya Tuhan Yesus. Matius pasal 23 ayat 29 sampai ayat ke-32. Perhatikan di sini. Ini pengakuan sendiri ya yang keluar dari mulut ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tuhan berkata begini, celakalah kamu, hei
ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hei kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu-tugu orang-orang saleh dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran dari nenek moyangmu. Jadi saudara, secara akal warasnya gitu ya, orang-orang Yahudi yang nggak mau membunuh ya, para tokoh-tokoh, dia bukan pembunuh saat itu. Dia ahli Taurat, dia orang beragama ya, pemimpin terhormat dan sebagainya. Tapi saudara, karena pengakuannya dia adalah keturunan daripada nenek moyang mereka itu, sehingga dia harus mewarisi takaran ya nenek moyangnya. Ya, takaran dari nenek moyangnya. Ayat 32 tadi dikatakan, jadi penuhilah juga takaran dari nenek moyangmu. Gak heran saudara, akhirnya bangsa Yahudi itu dibunuh, dicerai-beraikan oleh Raja Titus pada tahun 70 tersebut. Wah. Nah sekarang saudara kita mengerti ya. Jadi ada tuntut balas. Ya, ini makanya saya bilang tentang nyawa itu sangat kompleks. Ya, mungkin tidak berakibat berdampak pada masa atau zaman Anda, tapi itu bisa berdampak pada generasi setelah Anda. Mungkin generasi setelah Anda kedua, ketiga, keempat, kelima bisa terjadi, saudara. Ya, nah saudara. Makanya orang Kristen sekarang mulai diajak untuk menjadi manusia baru, ciptaan baru, lahir baru di dalam Yesus. Tujuannya apa? Supaya menerima hidup Yesus. Amin. Benar. Hidup adalah karunia yang terindah yang kuberikan kepada manusia dan sekalian makhluk. Hidup itu berasal daripadaku. Di dalamnya ada segala kemungkinan dan hal-hal yang mengagumkan. Bicara tentang hidupnya Yesus, ya. Hidup Yesus itu istilah kerennya sui, ya. Nah, orang yang punya hidup Yesus itu hidup dalam berkemenangan. Caranya gimana? Harus bergaul karib. Harus menghidupi dekat terus, terkonek terus dengan Yesusnya. Hidupnya Yesus itu adalah hidup yang indah, yang pernah diberikan kepada manusia oleh Tuhan Yesus. Betul? Di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Amin. Orang yang menerima Yesus, menerima hidup. Amin. Kenapa? Karena Anda dulu mati. Karena dosa. Pelanggaran kakek moyang kita. Kita dilahirkan dalam dosa, tapi kelahiran baru kita membuat sekarang kita menemukan hidup itu. Yaitu hidup di dalam Yesus. Yesus dapatnya dari mana? Hidup Yesus itu yang diberikan kepada Bapak Ibu Saudara. Itu ternyata asalnya dari Bapaknya Yesus. Atau Allah Bapa. Dari Allah Bapa memberikan hidupnya kepada anaknya. Anaknya memberikan hidup itu kepada semua orang-orang yang percaya. Amin. Dan hidup yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada manusia, itu disebut hidup yang baru. Amin. Hidup yang baru. Sehingga itu yang membuat kita boleh menjadi ciptaan baru. Amin. Nah, saudara, kalau kita menerima hidup Yesus, apa akibatnya? Ya, Bapak berkata begini, kepada anakku telah kuberikan hidup yang berkelimpahan. Hidup namanya hidup berkelimpahan. Anda tahu artinya berkelimpahan? Ya. Selanjutnya, Yesus memberikan hidup itu kepada siapa saja yang dikehendakinya.
Yesus membangkitkan orang mati dan memberikan hidup yang kekal. Jadi ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Yesus itu share life, ya, membagi hidup ternyata. Ikut Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, punya hidup. Amin. Camkan baik-baik. Punya hidup. Hidup itu life. Hidup itu nyawa. Amin. Jadi ketika Anda terima Tuhan Yesus, Anda sekarang, ya, di dalam dirimu terkandung nyawanya Yesus. Sehingga keinginan, program, tujuan, tabiat Yesus itu sekarang boleh mempengaruhi di dalam hidup Anda. Kalau Anda bisa berbuat baik, berpikir yang benar, bukan karena Anda manusia, karena Anda adalah manusia baru, ciptaan baru di dalam Dia. Hidupnya Yesus itu yang menggerakkan hidup Anda. Sehingga kemauan Yesus itulah yang sekarang mulai beroperasi dan terjadi di dalam hidup kita. Amin. Nah, saudara, hidup itu pendek. Amin. Ya, hidup manusia itu pendek. Ya, sampai ada yang mengarang lagu, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Ya, hidup ini harus jadi berkat. Ya, hidup itu pendek. Amin. Nah, nggak apa-apa sudah Anda jadi orang pendek, nggak apa-apa. Tapi yang paling bahaya kalau Anda tidak tahu, tidak sadar bahwa hidup itu pendek. Pak, ada yang usianya lebih dari 100 tahun, kok dibilang pendek? Kalau Anda banding dengan nilai kekekalan, 120 tahun itu nggak ada apa-apanya. Amin. Ya, hidup manusia itu pendek. Alkitab mengatakan, manusia itu ibaratnya seperti rumput dan kembang. Ya, keadaan manusia seperti rumput dan kembang. Men? Rumput layu, kembang gugur, manusia pun demikian. Nah, saya lagu Pantekosta. Satu ayat langsung dicomot gitu aja ya. Keadaan manusia itu seperti rumput dan bunga. Ya, rumput layu, bunga gugur. Cepat sekali. Amin. Baru mekar hilang, ya. Jadi kita harus menyadari pendeknya hidup ini. Amin. Hidup itu pendek. Ya. Nah, saudara, kalau kita menyadari hidup pendek seperti itu. Tapi mereka yang percaya kepada anakku, kepada Tuhan Yesus, akan menerima hidup yang kekal. Amin. Ketika hidup yang pendek itu berakhir, tak ada lagi kemajuan yang dicapai. Ia berhenti, tumbuh, namun tidak lenyap. Ya, ia tinggal seperti keadaannya sampai terakhir, tidak terus bertumbuh lagi. Tapi di sini, aku pernah katakan kepadamu, ini Bapak berkata ya, bahwa segala sesuatu di surga itu bertumbuh terus. Demikian pula hidup kekal yang diberikan oleh anakku atau oleh Tuhan Yesus. Hidup kekal yang diberi oleh anakku itu telah berkembang di dalam orang yang telah menerimanya. Amin. Jadi hidup di dunia ini pendek. Orangnya mati selesai. Amin. Walaupun dia orang hebat, orang terkenal, kalau macam itu. Ada orang bilang ya ketika Pak Andreas panggil Tuhan, kalau macam. Lalu ada yang bilang, wah, sudah selesai ya. Bapak sudah selesai. Lalu saya bilang, siapa bilang sudah selesai? Ya, di dunia sudah selesai. Tapi Pak Andreas yang telah menerima hidup Kristus, hidup Yesus, dia nggak pernah selesai. Di alam roh, dia terus bertumbuh. Hidup kekal itu nggak ada habisnya. Dan di alam roh itu terus growing, terus bertumbuh, adanya pertumbuhan. Semua makhluk yang ada di dalam alam roh itu bertumbuh semuanya. Tergantung saya. Kalau mereka ada di alam yang buruk, ya pertumbuhannya buruk terus. Tapi kalau ada di alam yang baik, pertumbuhannya baik terus.
Di alam yang mulia, pertumbuhannya mulia terus. Semua makhluk bertumbuh. Termasuk Allah Bapa itu pun juga bertumbuh. Bertumbuh dalam apa? Dalam hikmat yang semakin penuh dalam diri Bapa itu. Kenapa? Yang namanya hidup, itu artinya dia bertumbuh. Kalau sudah berhenti bertumbuh, itu namanya enggak hidup. Amin. Bapak hidup enggak? Hidup. Artinya dia bertumbuh, ya, karena dia hidup. Itu prinsip dasarnya saja. Ada orang yang nggak bisa terima dengan istilah ini, ya. Saya ketemu dengan orang lulusan dari Jerman, ketika saya khotbah lalu saya singgung seperti ini, wah bantahan rame. Tapi akhirnya saya bilang ini, apa sih sebenarnya esensi daripada hidup itu apa? Anda lihat, ya, tandanya hidup bertumbuh, bukan? Kalau sudah nggak bertumbuh, mati. Nah, Bapak hidup nggak? Hidup. Tumbuh nggak? Bingung, nggak bisa jawab. Udah nggak ya? Nggak bisa jawab. Jadi di alam roh, orang yang terima Tuhan Yesus, sekali dia terima hidup, dia akan hidup terus. Amin. Bersama dengan dia. Yohanes 5 ayat 21. Yohanes 5 ayat 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati, perhatikan ya, dan menghidupkannya, demikian juga anak. Ya, demikian juga anak. Menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Jadi karena dia memang share life, siapa saja boleh terima hidupnya. Ya, bahkan orang mati beneran aja juga akan dibangkitkan oleh dia. Ya, Yohanes 17 ayat 2. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Termasuk kita semuanya. Karena terima Tuhan Yesus, kita terima hidup yang kekal itu. Amin. Beda dengan setan, saudara. Setan berusaha keras menghisap hidup itu dari orang percaya agar dapat hidup terus untuk dirinya sendiri, ya. Si setan itu untuk hidup terus dia hisap hidup dari manusia, ya. Karena mereka tidak mendapatkan lagi daripadaku. Karena setan disconnection sehingga tidak dapat asupan langsung dari Bapa. Sehingga dia cari dari makhluk-makhluk yang lain. Lebih banyak yang dapat mereka bunuh, semakin besar potensi mereka. Mereka suka menumpahkan darah makhluk-makhluk itu untuk menopang kebutuhan hidup mereka di dalam dunia. Nyawa merupakan barang dagangan di alam roh. Ya, nyawa menjadi barang dagangan di alam roh. Jadi iblis itu sekarang dia mengejar orang-orang untuk dihisap hidupnya. Ya, sebelum manusia itu benar-benar dibunuh mati sama si iblis. Pekerjaan iblis itu kan 3, ya. Dia curi, dia bunuh, dia binasakan, betul? Jadi kalau orang sampai dimatiin tubuhnya itu namanya dibunuh. Karena dia dimakan setan, dibunuh oleh setan, dia akan binasa nantinya di alam roh. Masuk neraka akhirnya. Tapi sebelum dibunuh sama setan itu, biasanya dicuri dulu, ya. Dicuri apa? Dicuri damai sejahteranya. Dicuri waktunya. Ya. Banyak orang bergelut dengan dunia dan sistemnya ini. Untuk apa? Untuk mengatasi masalah hidupnya. Orang yang terima Tuhan Yesus, hidupmu sekarang ada di dalam Yesus, Tuhan jamin di dalam hidupmu, amin. Sehingga kita hanya hidup dengan iman, oleh iman bersama dengan Dia. Bukan berjuang seperti itu. Nah, banyak orang kadang-kadang, ya, waktunya, ya, kesempatannya dicuri sama si iblis. Banyak nih orang-orang seperti itu, ya, disibukkan dengan dunia ini. Saya bersyukur kalau Bapak Ibu Saudara, ya, Senin sampai Jumat bisa bersama-sama online discipleship selama 3 jam sampai jam 10 seperti ini, ada yang lebih, gitu ya. Nah, itu untuk apa? Untuk mengambil sesuatu yang berguna, ya. Tapi banyak orang yang disibukkan, bahkan
Sampai jam segini aja mereka belum selesai dalam pekerjaannya. Mengurus dunia yang nggak pernah habis dan melelahkan seperti itu. Ya, itu artinya orang itu sedang dicuri oleh iblis. Dicuri kesempatan, dicuri waktunya. Amin. Nah, banyak ya seperti itu ya. Sadarkan mereka, kamu nggak tahu ya sedang kecolongan dulu. Ada maling masuk kok nggak nyadar. Itu waktumu dicolong. Ya, dicuri kesempatanmu. Harusnya waktu untuk cari Tuhan sampai mereka nggak punya waktu untuk cari itu Tuhan, nggak pernah menemukan kebenarannya. Iblis berhasil mencuri kesempatan, mencuri waktu Anda sehingga Anda nggak peduli lagi dengan dia. Akhirnya Anda dibunuh oleh dia. Ya, setelah dibunuh Anda baru dibinasakan. Jadi ada perbedaan ya antara Tuhan Yesus dan iblis. Tuhan Yesus datang memberikan hidupnya menebus kita. Ya, coba ini ayatnya. Matius pasal 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya. Perhatikan ya. Memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Memberikan hidupnya, nyawanya untuk tebusan bagi banyak orang. Bersyukur ya. Jadi orang yang ditebus oleh Tuhan. Anda tahu artinya ditebus? Ya, kalau Anda punya hutang, ya. Nah, lalu Anda nggak mampu untuk menebus atau Anda gadein barang gitu ya. Nah, Anda gadein barang, sudah deadline-nya, Anda nggak mampu untuk menebus. Lalu teman Anda mendengar atau melihat keadaan Anda atau mungkin Anda curhat dengan dia, lalu dia iba ya menolong Anda. Oke, ya. Aku tebus ya. Yang bayar siapa? Yang bayar teman Anda ya. Sehingga barang Anda keluar dari pegadaian. Menjadi milik Anda lagi. Yang bayar siapa? Bayar Anda. Yang bayar orang lain tuh. Nah, begitu juga ketika Anda itu tergadai oleh dosa. Lalu jadi miliknya si iblis. Tuhan Yesus datang. Karena kamu nggak bisa bayar tuntutan si iblis itu. Sekarang nyawaku menjadi jaminannya. Dengan nyawaku aku tebus kamu. Aku bayar cash, lunas bayar. Ya, keluarkan dari perbudakan si iblis itu. Anda menjadi orang yang merdeka karena ditebus oleh Tuhan Yesus. Bukan hanya dimerdekakan. Setelah Anda ditebus menjadi miliknya Yesus, Yesus penuhi Anda dengan hidupnya. Amin. Nah, ini bedanya Tuhan Yesus dengan si iblis yang menyomot mengambil hidup Anda. Nah, saudara, gak heran saudara, di dunia iblis itu, ya, nyawa manusia itu sekarang menjadi barang komoditi, barang yang diperjualbelikan, barang yang didagangkan. Wahyu pasal 18 ayat 11 sampai ayat yang ke-13 ya. Oke, ini ayat yang terakhir untuk malam hari ini. Besok kita akan lanjutkan kelanjutannya. Wahyu 18 ayat 11 sampai 13. Pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia. Sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka, yaitu barang-barang dagangannya dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutra dan kain kirmisi, berbagai jenis barang dari kayu yang harum, berbagai jenis barang dari gading, berbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari perunggu, besi, dan pualam, kulit manis, dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur, dan dupa, anggur, minyak, tepung, halus, dan gandum, lembu sapi, domba, kuda, dan kereta, budak, dan bahkan, perhatikan di sini, nyawa manusia. Ya, nyawa manusia. Jadi nyawa manusia diperjualbelikan. Ya, sebenarnya orang ya membuang waktu banyak-banyak itu buang nyawa sebenarnya. Ya. Karena waktu itu juga merupakan hidup Anda, bukan? Mengurangi jatah
pertumbuhan Anda, nah di situ sebenarnya Anda sudah didiskon, dikorting sama si iblis, disibukkan ini dan itu. Anda tuan dari segalanya. Anda boleh atur, dan Tuhan telah memberikan hidup, dan hidup di dalam segala kemenangan. Amin. Oke, Bapak Saudara, malam hari ini kita sampai di sini dulu. Besok kita akan melanjutkan tentang darah dalam penyembuhan, ya. Wow, ya, darah dalam penyembuhan. Kita akan melihat sebuah manifestasi, ya, bagaimana darah bisa menyembuhkan, dan itu ya, darah bisa merusak, ya, tubuh juga, tapi juga bisa menyembuhkan juga, ya. Bagaimana? Kita akan bahas besok. Biar penasaran dulu malam hari ini. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Amin. Yuk, saudara.